skripsi itu merupakan salah satu jenis karya ilmiah berupa pemaparan hasil penelitian mahasiswa terkait permasalahan atau fenomena dalam bidang tertentu. Misalnya contoh di bidang ilmu teknologi pendidikan. Itu nanti misalnya salah satunya adalah membahas tentang permasalahan terhadap penggunaan media pembelajaran. Kenapa harus di semester akhir? Karena memang ini adalah skripsi ini merupakan salah satu syarat lulus, syarat yang harus dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa S1 sebelum mereka nanti akan diwisuda. Jadi sesuai dengan kurikulum, kita kembali ke kurikulum, sesuai dengan kurikulum yang digunakan di program studi itu adalah skripsi memang dibuat di terakhir karena dengan tujuan mahasiswa telah mendapatkan berbagai ilmu, berbagai pengalaman belajar yang berhubungan dengan penulisan, sehingga implementasi dari teori-teori terkait dari penulisan tersebut itu dituangkan dalam skripsi. Nah, jadi kenapa itu di akhir ya, karena kita harus di awal itu kita bekali dulu gitu. Hasil dari pembekalan itu melalui mata kuliah tertentu seperti penulisan proposal dan lain sebagainya, sehingga diimplementasikanlah dalam penulisan skripsi. Itu adalah sebagai bentuk implementasi daripada materi yang telah didapat. Oke, ini adalah pertanyaan yang cukup bagus gitu, karena memang tidak jarang mahasiswa gitu, adik-adik mahasiswa itu bingung terkait dengan penentuan judul. Apakah harus judul dulu atau observasi dulu gitu. Nah, untuk penentuan judul ini sendiri bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui peninjauan secara langsung atau pengamatan secara langsung di lapangan. Bagaimana sih kondisi di lapangan itu? Apa sih kendala-kendala yang dihadapi dalam proses kegiatan belajar mengajar di lapangan? Atau yang kedua itu bisa melalui studi literatur. Studi literatur itu maksudnya adalah kajian literatur, nanti dengan cara kita membaca, membandingkan beberapa jurnal, beberapa buku atau karya ilmiah lainnya, sehingga nanti kita mencari benang merahnya di sana. Apa sih permasalahannya ada di sana yang berhubungan dengan bidang yang mau kita teliti, yang mau kita kaji gitu. Jadi penentuan judul itu bisa dilakukan dengan dua cara, intinya yaitu dengan cara pengamatan, yang kedua adalah studi literatur. Penting sekali. Kenapa penelitian itu penting? Itu merupakan sebuah hasil karya mahasiswa. Data-data yang dikumpulkan itu merupakan data-data real, dan itu menjawab semua permasalahan, permasalahan-permasalahan atau problema yang ada di lapangan. Data hasil dari penelitian itu bisa menjadi salah satu solusi terkait permasalahan tersebut. Jadi ketika data itu dikolek, dikumpulkan, dianalisis dengan baik, nanti itu akan menjadi masukan bagi lembaga tempat penelitian atau bagi institusi pemerintahan. Jadi seperti itu. Makanya penelitian itu sangat penting sekali untuk mencari atau menjawab berbagai permasalahan yang ada. Jadi sebagai solusi atas permasalahan. Oke, yang perlu dipersiapkan pada saat sidang skripsi itu tentunya adalah Anda harus menyiapkan diri Anda sendiri dulu gitu. Bagaimana menyiapkan diri? Maksudnya itu adalah Anda harus menguasai pertama itu mental Anda gitu. Maksudnya menyiapkan diri itu yang pertama, siapkan mental. Setelah Anda yakin Anda bisa menata diri Anda, itu adalah membuild up your self confidence gitu, kepercayaan diri. Itu adalah yang selanjutnya, itu adalah kita menyiapkan materi. Kita harus menyiapkan materi yang nantinya akan diujikan gitu. Jadi seperti ya skripsi tentunya. Nah, dalam penyiapan materi ini seorang yang akan diuji itu juga nanti harus udah bisa menguasai materinya secara keseluruhan. Jadi jangan sampai kita maju untuk menghadapi ujian tapi kita sendiri itu nggak siap.
nggak siap dari segi mental, nggak siap dari segi pemahaman materi yang akan kita bahas, dan dari segi yang lainnya gitu. Jadi sebelum kita maju, kita udah benar-benar harus mempersiapkan diri dan memahami materi itu. Dan selanjutnya itu adalah kita harus menyiapkan dokumen presentasi yang cukup baik. Misalnya nanti pada saat ujian dibutuhkan adalah Anda menunjukkan hasil penelitian Anda gitu ya. Nah itu nanti didesain sebagus mungkin, dibuat sebaik mungkin, lalu nanti di-showkan gitu, ditunjukkan kepada para penguji. Jadi seperti itu, yang paling penting yang dipersiapkan itu adalah self confidence, mental Anda gitu, kepercayaan diri Anda, lalu pemahaman materi Anda. Jadi kompetens di sini itu benar-benar sangat dibutuhkan untuk menghadapi ujian, mulai dari bagaimana apa alasan Anda untuk meneliti itu gitu, kenapa Anda harus meneliti, terus permasalahan di sana itu seperti apa, itu kan menjawab kenapa harus meneliti, terus nanti untuk apa sih ini gitu, nanti datanya itu seperti apa, pengolahan datanya seperti apa gitu, lalu hasilnya nanti seperti apa gitu. Itu benar-benar harus dikuasai. Oke, kenapa harus ada seminar proposal? Nah, seminar proposal ini tujuannya adalah untuk melihat, untuk bagaimana sih kita, mahasiswa itu siap nggak sih dengan dengan perencanaan penelitiannya, gitu. Karena perencanaan penelitian ini kan tertuang dalam proposal. Apakah metode yang akan digunakan itu udah sesuai gitu, apakah masalah yang dikaji, yang pertama itu apakah masalah yang dikaji ini udah tepat nggak sih gitu, solusi yang diberikan sesuai nggak sih dengan permasalahannya, lalu yang diharapkan dari dari permasalahan ini tuh apa, tawaran solusinya itu nanti seperti apa, perencanaan metode pelaksanaan penelitiannya seperti apa, itu harus dikaji dulu, harus diujikan dulu, harus dicek dulu apakah si mahasiswa ini benaran paham atau tidak. Karena jika tidak dilakukan pengujian, pengecekan, takutnya nanti udah di jalan, udah turun ke lapangan, tiba-tiba terjadi miskonsepsi gitu, tiba-tiba mahasiswa ini sendiri itu nggak tahu arahnya, dia mau ngapain itu nggak tahu gitu, dia belum paham. Nah akhirnya disinilah di ujian proposal inilah saatnya kita dibimbing lagi, dikasih tahu lagi nanti seperti ini, nanti koreksi-koreksi dari sana itu akan menjadi masukan yang baik untuk kita sebagai bekal kita untuk turun ke lapangan. Jadi seperti itu. Oke, tips dan saran untuk menyelesaikan skripsi itu yang pertama tentunya adalah tadi motivasi ya. Gitu. Kita perlu butuh motivasi dari dalam diri kita sendiri dulu. Jangan hanya berharap motivasi dari luar, karena kalau kita hanya motivasi dari luar itu sewaktu-waktu itu bisa hilang gitu. Kita bisa down gitu kalau tiba-tiba nggak ada yang memotivasi. Tapi kalau motivasi dari dalam diri itu benar-benar yang sangat dibutuhkan. Effective motivation itu adalah motivasi dalam diri sendiri gitu. Nah, setelah udah motivasi itu nanti ya udah dikerjakan pelan-pelan. Lalu kalau kita bingung jangan menghilang gitu. Jadi tujuan adanya pembimbing itu adalah untuk membimbing Anda. Jadi apapun permasalahan Anda selama melakukan penelitian, selama menyusun teks skripsi, itu konsultasikan, komunikasikan sama pembimbing. Jadi konsultasi itu tidak hanya Anda itu harus, aku udah harus selesai ini dulu, selesai bab 1 dulu, selesai bab 2, selesai bab 3, enggak harus seperti itu. Jadi yang dikonsultasikan itu bisa aja, Bapak, Ibu, saya itu masih bingung dengan rancangan atau desain penelitian saya, kira-kira ini harus seperti apa ya biar bisa susut. Nah itu tetap harus dikomunikasikan, apapun permasalahan Anda, apapun kendala Anda terus dikonsultasikan. Dan untuk penyusunan skripsi ini kalau bisa begitu selesai dikoreksi sama dosen pembimbing, itu langsung lakukan perbaikan, langsung direvisi, jangan disimpan dulu berhari-hari, berminggu-minggu gitu, karena setiap manusia itu memiliki keterbatasan daya ingat gitu. Kalau daya ingat kita rendah, otomatis nanti kalau kita simpan dulu udah nggak tahu nih apa yang harus saya revisi sesuai dengan saran dosen. Makanya bagusnya itu jangan tunda-tunda, begitu direvisi, begitu dikoreksi sama dosen langsung revisi, terus besok maju lagi gitu. Nggak apa-apa, maju aja, setiap hari itu maju gitu, maju untuk konsultasi. Jadi seperti itu, kalau kita udah motivasinya bagus gitu, terus
komunikasi kita sama dosen pembimbing juga baik gitu, setiap permasalahan kita komunikasikan, terus nanti setelah dikoreksi langsung direvisi, terus kita maju lagi, itu nggak bakalan kerasa dan nggak bakalan lama. Misalnya nih, ada dosen pembimbing yang detail, terus itu proses pengoreksiannya itu selama untuk satu bab aja butuh 15 kali. Nah kalau 15 kali atau 20 kali itu kalian konsultasi tiap hari, berarti cuma nggak lebih dari 1 bulan gitu. Nah misalnya satu kali misalnya konsultasi proposal bab 1, 2, 3 itu butuh 20 kali, ya berarti kurang dari 1 bulan kan. Nah bab 4, 5 itu berarti mungkin butuh 1 bulan. Kalau tiap hari terus dikonsultasikan, berarti waktu Anda cuma butuh 2 bulan untuk konsultasi di luar dari penelitian Anda. Jadi seperti itu intinya, jangan pernah lose kontak dengan dosen pembimbing Anda, selalu keep in touch. Permasalahan baik itu yang berhubungan dengan apa yang udah Anda tulis atau apa yang Anda bingungkan untuk menulis itu, silakan dikomunikasikan ke dosen pembimbing. Dan jangan lupa rajin-rajin baca referensi gitu. Kalau kita bingung itu baca dulu referensinya, ini kayak gimana sih, lihat contoh-contoh penelitian orang sebelumnya, contoh-contoh skripsi orang sebelumnya, baru nanti kalau masih juga bingung, belum ada ide, belum dapat insight dari hasil bacaan itu, baru hubungilah dosen pembimbing Anda. Jadi itu aja sih, kalau mau saran untuk cepat ya lakukan itu secara terus, build up your self motivations. Jadi nanti keep in touch dengan dosen pembimbing.